Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Islam sangat perhatian dengan aneka perbuatan berkaitan interaksi manusia dengan sesama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan muslim sebagai orang yang tidak pernah mengganggu muslim yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Definisi seorang muslim adalah orang yang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tindakan menghindarkan gangguan dari orang lain sebagai bagian dari iman. Karena salah satu di antara pengaruh dari iman seorang hamba, dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya tidak mengganggu orang lain, sebab dia tahu konsekuensinya kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Beliau bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq." Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling atas adalah ikrar la ilaha illallah, sementara cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Kita bisa lihat jamaah di belakang Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaruh cabang iman yang paling rendah, cabang iman yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana dengan orang yang memasang gangguan di jalan? Jika menyingkirkan gangguan dari jalan itu bagian dari cabang iman, berarti orang yang sengaja memasang gangguan dari jalan bertentangan dengan cabang semacam ini. Karena itu hadirin makan Allah, kesolehan pribadi akan selalu dihiasi dengan kesolehan sosial. Demikianlah orang soleh yang sejati. Seorang sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami punya tetangga seorang ibu-ibu. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa salatiha." Kemudian mereka bercerita, wanita ini rajin salat, rajin tahajud, rajin puasa, walakin tu'dzi jaraha bilisaniha. Tapi sayangnya wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kita tahu namanya wanita, kemampuannya hanya bisa menyakiti dengan lisan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Wanita semacam ini ada di neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada nilai baik untuk wanita semacam ini. Anda bisa lihat bagaimana amal soleh orang ini yang sifatnya pribadi, semacam puasa, salat dan seterusnya, dianulir oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan beliau dianggap sebagai, orang ini dianggap sebagai wanita penghuni neraka disebabkan karena dia suka ganggu orang lain, baik dengan gangguan lisan apalagi dengan gangguan yang lainnya. Karena itulah jamaah di belakang Allah, kita perlu perhatikan bahwa orang mukmin adalah orang yang selalu berusaha
Kalaupun minimal dia tidak bisa menyebar kebaikan, minimal dia tidak ganggu orang lain. Bahkan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami, Nadlah bin Ubaid, beliau mengatakan, imtil adha 'anil tariq fa innahu laka sadaqah. Singkirkan gangguan dari jalan, karena praktek semacam ini termasuk bagian dari sedekah untukmu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bagaimana Nabi SAW menyebut bahwa ketika orang menghindarkan gangguan dari jalan sebagai bagian dari sedekah untuk orang yang lewat, meskipun dia tidak harus mengeluarkan harta sepeser pun untuk kegiatan sosial, tapi ketika dia menyingkirkan gangguan sehingga membuat orang lain nyaman ketika dia melintasi jalan itu, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari sedekah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Salah satunya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain semaksimal yang bisa kita lakukan. Meskipun ada potensi fujur dalam diri kita, ada potensi jahat dalam diri kita, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia diilhamkan ada sifat fujur dan sifat takwa. Kita berupaya untuk melatih agar bisa memiliki akhlak yang baik, dan akhlak itu bisa dipelajari. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa akhlak yang mulia. Di antaranya beliau mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berlatih sabar, Allah akan jadikan dia sebagai penyabar. Nabi SAW juga bersabda, innamal hilmu bittahallum. Orang bisa berlemah lembut karena dia berlatih untuk memiliki sifat lemah lembut. Sehingga kita yang memiliki potensi baik dan buruk, tinggal selanjutnya Anda mau mengupayakan untuk jadi orang yang seperti apa? Apakah ingin jadi orang yang lebih dominan potensi baik ataukah potensi buruk, dan semuanya itu bisa dipelajari. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW pernah bersumpah. Dalam sumpah itu beliau menyebutkan ada orang yang tidak beriman. Kata beliau, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Beliau ulangi sebanyak 3 kali, demi Allah tidak beriman. Sampai para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapakah orang yang Anda sebut sebagai orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Manusia di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Orang yang di mana orang lain tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Orang ini disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang tidak beriman. Dia tidak paham dengan konsekuensi berat yang akan dia terima pada saat dia mengganggu orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut itu sebagai sebab laknat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ittaqu al-la'anain. Takutlah kalian terhadap 2 perbuatan yang dilaknat. Maka para sahabat bertanya, wa mal la'anan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan 2 perbuatan yang dilaknat, yang dikutuk itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di pinggir jalan yang sering dilewati orang, au fi dhillihim, atau di tempat yang di situ banyak orang kumpul, karena itu adalah tempat yang teduh, sehingga dia ganggu banyak orang dengan kotoran yang dia taruh di situ. Jamaah, kita akan bawa pada konteks pelanggaran masyarakat di zaman sekarang. Yang pertama, banyak orang yang buang bangkai tikus di jalan. Wallahu alam siapa yang mengajari seperti ini.
Dan budaya ini kita jumpai di masyarakat kita. Sehingga mereka berpikir bangkai itu ketika dibuang di tengah jalan, kemudian nanti ditabrak oleh kendaraan, akan menjadi tipis, lalu lama-lama akan kering, lalu hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia bisa jadi menyebarkan virus di mana-mana. Dan edukasi semacam ini masih cukup lemah di masyarakat kita. Apa bedanya dengan orang buang kotoran dengan orang buang bangkai tikus di tengah jalan? Dan Nabi SAW telah ingatkan bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang terkutuk. Hal yang sama ketika ada orang yang buang sampah di pinggir jalan. Dia tidak tertib ketika buang sampah. Mungkin malam hari jam 2 dia naruh sekresek sampah, lalu dia tinggalkan. Dia biarkan orang lain yang menikmati sampah itu, sementara dia terbebas darinya. La haula wala quwata illa billah. Yang tentu saja ini adalah perbuatan jahat dan layak untuk didoakan keburukan. Walaupun bisa jadi yang bersangkutan sudah hilang, tapi ingat, doa orang bisa saja melekat pada dirinya dimanapun dia berada. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang ketika berkendara namun tidak menghargai suasana di masyarakat. Menggunakan motor dengan suara yang sangat keras. Dia tidak menghormati ruang dengar masyarakat. Coba dia perhatikan. Andaikan dia diminta untuk mendengarkan itu di dekat telinganya, dia tidak akan mau dan tidak akan bersedia. Tapi dengan gayanya dan sombongnya orang semacam ini, dia malah ngegas dan mengeluarkan suara yang sangat tidak enak untuk didengar. Siapapun sepakat, suara ini sangat tidak enak didengar. Siapapun sepakat. Sekencang apapun suara itu lebih tidak enak lagi. Tapi dia menikmatinya dan menyakiti hati banyak orang. Boleh nggak Pak didoakan keburukan? Diperbolehkan. Sesuai dengan tingkatan kejahatannya. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang merokok ketika dia berkendara. Tidakkah dia perhatikan bahasanya itu bisa berbahaya bagi orang yang berada di belakangnya? Beberapa cerita yang sampai ke saya, sampai ada yang masuk ke mata, sehingga membuat orang yang berkendara di belakangnya mengalami resiko bahaya. Ketika itu masuk ke mata, apa yang bisa Anda pikirkan? Tapi dia tidak merasa bahwasanya itu sebagai hal yang beresiko bagi yang lain. Kita dukung upaya pemerintah untuk mengurangi semua resiko kecelakaan di jalan. Saya bacakan sebagian di antara undang-undang yang berlaku. Dan inilah yang untuk kita dukung. Pemerintah membuat undang-undang ini sejalan dengan syariat Islam. Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam belait ini terdapat satu pasal 6 huruf C yang berbunyi, pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor. Kita dukung seperti ini karena mereka penjahat sebenarnya. Kejahatannya di mana? Melakukan perbuatan yang berisiko bagi yang lain. Mungkin kena pakaian orang, dia sudah bablas, tapi orang yang berada di belakangnya barangkali tidak bisa untuk mengejar. Mungkin kena mata orang lain, dia sudah hilang, orang ini kecelakaan, dan seterusnya. Demikian pula ketika orang menggunakan suara yang keras tadi, ganggu masyarakat. Sehingga jamaah, manusia-manusia semacam ini, kalaupun kita terapkan hadis yang tadi dibacakan oleh Nabi SAW kepada mereka, tidak jauh. Karena mereka lah manusia pengganggu yang ada di lingkungan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kesadaran bagi kaum muslimin akan pentingnya keselamatan. Karena syariat ini sayang kepada umat, dan kita harus sayang kepada diri kita sendiri dan lingkungan. Kalaupun kamu tidak bisa memberi manfaat, setidaknya kamu jangan ganggu orang lain. Sebab jika sudah tidak ngasih manfaat, tapi justru kehadiran orang ini adalah pengganggu, tak ubahnya seperti sampah di masyarakat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.